kita. Ya, Dia tahu pergumulan yang tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi kabar baiknya, Tuhan tidak menyingkapkan dosa untuk menghancurkan kita. Ya, Dia menyingkapkan dosa untuk memulihkan kita. Katakan amin. Untuk memulihkan kita. Ya, seorang dokter dia harus menemukan akar penyakit sebelum dia menyembuhkan pasien itu. Demikian juga dengan Tuhan. Ya, Dia menyentuh akar dosa kita. Makanya teman-teman jangan pernah tersinggung kalau saya berbicara tentang dosa. Amin. Jangan pernah marah, jangan pernah tersinggung. Bersyukur kalau kita masih ditegur. Bersyukur, puji Tuhan kalau kita masih tersinggung, iya kan? Berarti kita masih menyadari itu salah, puji Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah menyerah untuk mengubahkan hidup kita. Katakan amin. Ya, Yesus Dia menyentuh akar dosa kita supaya terjadi pemulihan sejati. Karena apa teman-teman? Karena pertobatan adalah pintu menuju pemulihan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, ini luar biasa teman-teman. Jangan sembunyikan dosa dari Tuhan. Saya suka sekali dengan orang-orang yang senang sekali terbuka. Dia gak mau nyimpan sendiri. Pastor, saya sedang lemah. Rasa-rasanya saya pengen menyerah, pengen mengakhiri hidup dan lain sebagainya. Saya melakukan ini. Saya gak tahu harus lepas bagaimana, saya sudah terikat. Padahal, saudara, itulah awal pemulihan. Amin. Keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Ketika kita sanggup menceritakan, ketika kita mohonlah, bantu saya di dalam doa, itu awal dari pemulihan. Katakan amin. Ya, Tuhan mengerti. Iya kan, capek, gagal, kecewa, Tuhan sanggup kok. Ya, ada cara Tuhan. Ada cara Tuhan untuk menolong kita. Ada cara Tuhan untuk memperbaiki kita. Dan cara Tuhan itu selalu yang terbaik. Katakan amin. Jangan kita ini hanya memperbaiki penampilan luar, teman-teman. Ya kan? Capek banget. Ya, capek hati, capek fisik. Ya, kemarin seharian full saya pelayanan. Ya, beda tempat. Waduh, capek, lelah. Iya kan? Tetapi itu capek fisik. Itu kan cuma capek fisik, semua orang juga bisa capek. Tapi capek batin itu yang bahaya. Iya kan? Banyak orang menyerah bukan karena fisiknya yang capek, tetapi hatinya yang udah lelah, hatinya yang udah capek. Tetapi Yesus katakan, kamu yang lemah, letih, lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Jangan hanya memperbaiki penampilan luar, tetapi biarkan Tuhan mengubah hatimu. Amin. Kadang manusia bisa terlihat rohani di depan orang, teman-teman, tetapi sebenarnya sedang jauh dari Tuhan. Saya bilang hari ini Tuhan tidak mencari kesempurnaan palsu. Tuhan mencari hati yang jujur. Ya, datanglah apa adanya. Datanglah apa adanya. Akui dosa kita di hadapan. Teman-teman, itu jangan gengsi, jangan malu mengakui, jangan malu menyebut, Tuhan, aku hidup di dalam dosa ini. Jangan malu sebut itu di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan tolong dong Tuhan. Aku udah coba sih Tuhan. Aku udah coba lepasin itu semua. Aku udah berusaha sekuat tenagaku Tuhan. Ya, tapi besoknya aku jatuh lagi Tuhan. Besoknya itu kejujuran yang sejati. Besoknya aku lemah lagi Tuhan. Besoknya aku kecewa lagi Tuhan. Tolong dong Tuhan, mampukan. Tolong Tuhan bantu saya untuk keluar dari dosa ini. Itu awal dari pemulihan. Apakah Tuhan gak sanggup? Tuhan sanggup. Tetapi Tuhan mau lihat, kamu mau gak diubahkan? Ya kan? Datang apa adanya, akui dosa kita di hadapan Tuhan. Sebab pengakuan membawa pemulihan. Katakan amin. Haleluya.
Teman-teman kalau lihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 di sana berkata, jika kita mengaku dosa kita, firman Tuhan katakan, maka Ia adalah setia dan adil. Ya, setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow. Wah, luar biasa Tuhan Yesus. Ya, luar biasa kan di sini. Ini dalam sekali. Shalom, shalom kajian. Ini dalam, teman-teman. Tuhan bukan hanya mengampuni, tetapi Dia juga menyucikan. Ya, Dia sanggup mengubah hidup yang paling hancur sekalipun. Dengar baik, sama bilang, tidak ada dosa terlalu besar bagi Yesus. Ya, yang Tuhan cari hanyalah hati yang mau bertobat dan datang kepadanya. Itu yang Tuhan cari. Amin. Ini kita lihat di sini. Penyembah yang benar menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini dalam. Teman-teman boleh baca ayat 19 sampai ayat 26. Ya, di Yohanes pasal 4 tadi. Jadi setelah Yesus menyingkapkan kehidupan perempuan Samaria ini, perempuan tersebut dia mulai berbicara tentang ibadah. Dia mulai berbicara tentang ibadah, teman-teman. Dia berkata bahwa orang Samaria itu menyembah di gunung ini. Sedangkan orang Yahudi, dia bilang begitu. Sedangkan orang Yahudi berkata, Yerusalem adalah tempat menyembah yang benar. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Kelihatannya ia sedang berbicara soal teologi yang dalam. Soal pemahaman firman yang dalam. Ya, teologi dan tempat ibadah. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam. Ya, saya bilang, seringkali ketika Tuhan mulai menyentuh dosa manusia itu dia mencoba mengalihkan pembicaraan kepada hal-hal agama. Iya kan? Benar atau betul? Membicarakan agama daripada mengalami pertobatan. Coba berapa banyak orang-orang yang membicarakan tentang agama, membicarakan tentang iman mereka, tetapi mereka tidak hidup di dalam kebenaran itu. Tidak hidup di dalam pertobatan. Lebih mudah bicara tentang gereja, lebih mudah berbicara tentang doktrin, lebih mudah berbicara tentang tradisi daripada menyerahkan hati kepada Tuhan, iya kan? Tetapi Yesus tidak terjebak dalam perdebatan itu. Teman-teman lihat ini ya. Yesus membawa perempuan itu kepada inti penyembahan yang sesungguhnya. Yesus berkata apa? Penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kak Minut, terima kasih. Ini luar biasa, saudara. Ya, perkataan ini sangat dalam. Ya, Tuhan sedang menunjukkan bahwa penyembahan sejati bukan soal lokasi, bukan soal ritual lahiriah, ya, bukan sekedar aktivitas agama. Selama ini teman-teman, orang berpikir, oh kalau saya datang ke tempat ibadah berarti saya dekat dengan Tuhan. Tetapi Yesus berkata bahwa yang Tuhan cari bukan sekedar orang yang datang ke tempat ibadah, melainkan yang Tuhan cari adalah penyembah yang benar. Perhatikan di sini teman-teman, Tuhan tidak mencari pengunjung-pengunjung yang datang di gereja. Tuhan mencari penyembah. Ya, karena begini, seseorang itu bisa rajin ke gereja, seseorang itu bisa aktif pelayanan, seseorang itu bisa ikut ibadah setiap minggu, ya, bisa nyanyi dengan suara yang keras, angkat tangan saat pujian, tetapi hatinya sebenarnya jauh dari Tuhan. Bibirnya memuji, tetapi hidupnya tidak taat. Tubuhnya ada di gereja, tetapi pikirannya penuh dengan hal-hal dunia. Ya kan? Kak Dino, makasih. Ini luar biasa sekali teman-teman. Aktif secara rohani, ya, di luar tetapi kosong. Inilah yang sering terjadi. Agama tanpa hubungan. Pemberita Injil tanpa hubungan.
Iya kan? Jago berdebat tapi tidak jago bangun hubungan dengan Tuhan. Buat apa? Iya kan? Akhirnya jadi apa? Batu sandungan. Kasihan dengan orang-orang percaya yang masih baru, dengan orang-orang percaya yang masih bertumbuh. Kak Jens, makasih. Puji Tuhan. Luar biasa. Iya kan teman-teman ya? Agama tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan hanya menghasilkan ritual yang kosong. Itulah sebabnya Yesus berkata, penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan apa? Kebenaran. Katakan amin. Apa artinya? Apa artinya menyembah dalam roh? Apa teman-teman? Ada yang tahu? Bentar ya teman-teman ya. Apa ini? Teman-teman tahu arti menyembah dalam roh dan kebenaran? Ada? Menyembah dalam roh itu artinya menyembah, itu penyembahan yang lahir dari hati, yang hidup dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu dia. Jadi bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar terpaksa teman-teman, bukan karena ingin dilihat orang, tetapi karena hatinya benar-benar mengasihi Tuhan. Katakan amin. Ya. Dengar baik saya bilang, penyembahan sejati bukan hanya tentang lagu. Penyembahan itu adalah sikap hidup. Amin. Ketika seseorang mencintai Tuhan, dia akan rindu berdoa. Dia akan rindu mendengarkan firman. Dia akan rindu hidup kudus. Dia akan rindu menyenangkan hati Tuhan. Saya bilang penyembahan sejati terjadi bukan hanya di gereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Itu penyembahan sejati. Ya. Jadi saat kita taat kepada Tuhan, ya, mengampuni, hidup benar, setia, itu juga penyembahan. Katakan amin. Yang kedua, menyembah dalam kebenaran. Artinya begini teman-teman. Artinya hidup sesuai firman Tuhan. Katakan amin. Dengar baik saya bilang. Tuhan tidak mencari emosi tanpa pertobatan. Saya harap teman-teman mengerti maksud saya. Ya, karena begini, seseorang itu bisa menangis dalam ibadah tetapi tetap hidup di dalam dosa, bisa. Bisa merasa terharu saat lagu penyembahan tetapi tidak mau berubah. Saya mau bilang, penyembahan sejati harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, hati yang mengasihi Tuhan itu apa ya? Hati yang mengasihi Tuhan akan mau hidup di dalam ketaatan. Itu hati yang mengasihi Tuhan. Saudara, teman-teman, Tuhan tidak bisa dipuaskan hanya dengan penampilan rohani. Ya, manusia itu selalu melihat penampilan luar, tetapi Tuhan itu selalu melihat hati yang paling dalam. Di hadapan manusia kita bisa terlihat rohani, bisa. Tetapi Tuhan tahu siapa kita sebenarnya. Dia tahu motivasi kita, dia tahu apakah kita sungguh-sungguh mencintai dia atau hanya menjalani rutinitas agama. Dan yang luar biasa, Yesus berkata, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Artinya teman-teman, artinya Tuhan sedang mencari penyembah sejati. Ya, bukan sekedar orang yang pandai bernyanyi, bukan sekedar orang yang tahu ayat Alkitab, bukan sekedar orang yang aktif pelayanan, tetapi orang yang hatinya benar di hadapan Tuhan. Dengar baik, gereja hari ini membutuhkan lebih dari sekedar aktivitas rohani. Ya, Tuhan mencari hati yang sungguh-sungguh terbakar bagi Tuhan. Ya, karena kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan yang hidup. Katakan amin. Hari ini Tuhan tidak terkesan oleh penampilan rohani kita, teman-teman. Tuhan tidak melihat seberapa lama kita di gereja. Tetapi apakah hati kita sungguh-sungguh mengasihi Dia atau tidak? Ya, mungkin orang lain melihat kita rohani, tetapi bagaimana kondisi hati kita di hadapan Tuhan? Bagaimana teman-teman? Kondisi hati kita di hadapan Tuhan bagaimana?